Swastiastu, anak-anak. Tidak terasa ya, kita akan merayakan Hari Raya Galungan lagi. Dan sebagai perempuan Hindu Bali, kita tidak akan terlepas dari kegiatan menjejahitan untuk persiapan merayakan Hari Raya Galungan. Nah, berikut Ibu akan memberikan tutorial membuat lamak dan Ibu yakin anak-anak akan bisa membuatnya. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan di sini ada ron, busung, karena di daerah anak-anak lebih gampang mendapatkan ambu, silakan gunakan ambu. Kemudian di sini bahan yang digunakan juga adalah semat. Baik anak-anak, mari simak video berikut sebagai tutorial membuat lamak. Pertama-tama ambillah beberapa batang busung ya, beberapa biji busung. Kemudian kita akan mulai memotongnya. Kalau dalam menjejahitan itu ukuran yang digunakan itu tidak menggunakan penggaris, cukup menggunakan tangan ya, satu jengkal tangan. Ini kita gunakan panjangnya satu jengkal tangan saja. Ini nanti hasilnya cukup lebar ya. Nanti juga kita buat panjangnya sekitar 2,5 jengkal tangan. Itu pun akan nanti sudah cukup panjang hasilnya. Dan busung yang digunakan untuk bisa membuat panjang 2,5 jengkal ini kira-kira sekitar 34 helai busung ya. Di sini dengan panjang 2,5 jengkal dan lebar 1 jengkal itu sudah cukup bagus nanti hasil lamaknya. Nah, setelah kita potong-potong busung ini, kita akan membersihkan atau merapikan di sini di sisi kanan kirinya ya, dan ujung-ujungnya kita rapikan lagi biar nanti ketika dirakit bisa rapi. Di sini bagian hijau dari busung itu kita hilangkan ya, karena kalau ada hijaunya nanti kurang menarik atau kurang cantik nanti hasilnya. Ringgitan ronnya itu nanti kurang cantik terlihat karena ada hijau-hijau dari busung ini. Jadi kita bersihkan hijaunya, begitupun yang di sebelahnya lagi, sisi yang lain itu ada coklat-coklatnya kita bersihkan juga biar nanti hasilnya cantik, bersih, terlihat ya. Nah, seperti ini dibersihkan kedua sisinya, di ujungnya juga dirapikan ya. Begitupun yang lainnya, kita akan menghilangkan bagian hijau-hijaunya agar nanti ketika dirakit terlihat rapi dan bersih. Setelah semuanya rapi dan bersih, kita akan mulai merakitnya. Di sini Ibu merakitnya dengan menggunakan 2 semat ya, 2 tusukan semat. Tapi kalau anak-anak mungkin pemula, silakan menggunakan 3 semat. Kalau 4 semat terlalu rapat nanti ya, terlalu banyak semat nanti susah meletakkan ringgitan ronnya. Sekarang di sini kita rakit sampai mencapai panjang 2,5 jengkal ya. Silakan ya, terus tekniknya menusukkan ini dalam menusukkan sematnya jangan sembarangan ya, karena itu akan berpengaruh nanti terlihat di hasil akhirnya. Jadi buatlah dengan rapi, lurus, dari ujung satunya ke ujung yang lainnya, melanjutkan
kita buat serapi mungkin. Kalau rapi dan lurus itu nanti di hasil akhirnya akan di samping terlihat rapi akan menambah nilai keindahan pada lamak yang kita buat. Kalau anak-anak kurang bisa menggunakan semat, boleh dicoba dengan menggunakan staples. Tapi nanti kalau memang sudah biasa atau terbiasa jahitan, pasti akan bisa menggunakan semat karena lebih mendapatkan budayanya kalau kita menggunakan semat ya. Usahakan kita menggunakan semat ya anak-anak. Silakan. Setelah ini terus kita rakit ya. Nih dengan rapi seperti ini. Kita lanjutkan dengan membuat alas. Alasnya ini terbuat dari ron. Kita cukup menggunakan 3 buah ron ya. 3 buah ron yang kita potong sesuai dengan panjang rangkaian busung yang telah tadi kita buat. Cukup 3 saja. Ini akan nanti menjadi alas atau bagian bawah dari lamak ini. Kemudian kita rakit. Ketiga ron ini kita rakit ya anak-anak, kita rakit seperti ini. Tetap kita ketika memasangkan atau menusukkan semat, kita buat jaraknya dengan teratur, dan nanti ketika menambahkan ron di sebelahnya, kita buat lurus ya sematnya, nanti biar terlihat rapi di belakangnya, dan hasil akhirnya akan menambah nilai seninya ya. Nah seperti ini. Ini panjangnya ini sudah sesuai dengan busung yang tadi kita buat ya. Nah cukup dulu, kita taruh dulu. Sekarang kita akan membuat ringgitan dari ron. Kita sisa potongan ron yang tadi itu bisa kita gunakan untuk ringgitan ya. Ringgitannya ini terdiri 3 buah ron juga. Namun ingat, karena kita tadi membuat busungnya dengan panjang atau ukurannya 1 jengkal tangan, begitupun ronnya kita buat ukuran 1 jengkal juga. Kemudian kita potong secara bersamaan biar ukurannya sama ketiga ron ini, karena ringgitannya inilah yang akan nanti terlihat sebagai wajah istilahnya ya, wajahnya cantik apa tidak nanti. Nah ini kita buat ringgitan sederhana aja. Nah untuk merapikan, karena kita akan menoesnya secara bersamaan, kita rapikan dulu, potong ujungnya, ujung atas dan bawah. Nanti untuk merapikan samping-sampingnya kita rapikan nanti. Ini untuk membuat ringgitan, kita lipat dulu ronnya ini, pertemukan dengan sama-sama lidi dari ron tersebut di ujungnya. Kemudian di bagian bawahnya juga di lipatannya itu kita pertemukan juga lidi-lidinya ya. Nah setelah itu, setelah bertemu lidi-lidinya itu, agar tidak geser saat memotongnya nanti, kita tambahkan semat ya di ujung-ujungnya, 2 semat cukup ya, agar tidak geser. Kemudian setelah itu kita mulai noes ya. Kita rapikan dulu ujungnya karena masih belum rapi. Kita rapikan dulu ujungnya. Kemudian di sini setelah itu
kita mulai merapikan samping-sampingnya. Ini masih kurang ya, kita rapikan dulu lagi. Kita rapikan ujung-ujungnya ini seperti ini. Hati-hati anak-anak, karena dalam ringgit ini diperlukan pisau yang tajam, tapi anak-anak hati-hati ya, pelan-pelan saja. Kita rapikan sampingnya dulu, sebelah kanan dan sebelah kiri, kedua sisinya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan noise atau ngeringgit dari ron. Setelah itu kita potong. Nah, setelah seperti itu kita potong lurus. Kita akan membuat segitiga di sini. Potong seperti ini ya, sederhana saja, gampang sekali ini ya. Anak-anak pasti bisa nanti ini melakukannya di rumah. Kemudian kita potong lagi di ujungnya. Setelah itu kita buat segitiga lagi. Begitupun di sisi sebaliknya, kita akan memotongnya lagi, membuat sisi segitiga. Namun diperhatikan di sini ya, harus lurus potongannya dengan yang sebelumnya tadi. Jadi kita sudah membuat segitiga di sana, buatlah lurus agar nanti seimbang ketika dibuka, ditempelkan pada busungnya. Di sini kita buat segitiga lagi. Setelah itu kita potong. Nah, paling ujung ini kita menghilangkan lidinya. Di lidinya ini kita potong, buat seperti miring, segitiga juga, bisa tengah segitiga, tapi ini kita hilangkan lidinya. Pelan-pelan ya anak-anak, perhatikan tangannya jangan sampai luka ya. Kita potong seperti itu biar lebih gampang. Pelan-pelan saja, pasti bisa ya. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Ini kita hilangkan dulu ya, jadi satu masih belum hilang. Baik, setelah hilang, setelah selesai noise ringgitan ini, cukup seperti ini aja dulu, sederhana seperti ini, karena masih ada yang lebih gini, tapi kita sebagai tahap awal atau masih belajar anak-anak, ibu berikan tutorial yang sederhana. Lanjut, setelah itu kita buka semak yang tadi, yang tujuannya kita biar tidak geser-geser. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita bisa mulai tempelkan ya. Namun untuk cara memasangnya tidak sembarangan, agar tidak terjadi tidak rapat dan lain sebagainya. Kita akan mulai memasangnya, yang bagian tengah dulu, yang paling tengah-tengah dulu kita pasang ya. Kita lihat, perhatikan sebelah kanan, ukuran kanan dan kiri itu dari jahitan busungnya tadi ukurannya sama, baru kita mulai pasang. Dan kita memasang sematnya itu di tengah-tengah, di antara dimana ron itu terlihat tidak tebal ya. Dimanapun kita meletakkan teman-temannya, lurus ke samping, ke depan, ke belakang, kita memasangkan semat lurus nanti agar terlihat rapi dan indah ya. Pelan-pelan saja menusukkannya. Nah, di sini perlu teknik juga anak-anak, ketika kita memasangnya tidak rapi, itu juga bisa robek dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan di sini sematnya anak-anak harus kecil, tajam, jadi ketika ditusukkan tidak patah dan lain sebagainya, sehingga bahan anak-anak tidak robek ya. Nah, ini kita tambahkan semat, kita sudah memasang lagi satu ya, kemudian kita sematkan lagi satu persatu. Setelah itu kita pasang di bawahnya semat lagi, pelan-pelan saja anak-anak, karena ini adalah untuk pemula. Silakan pelan-pelan ya.
Ya, ini perhatikan ya, ini untuk yang terakhir, yang tadi sudah 2 terpasang, tinggal lagi 1. Perhatikan, sebelum memasangkan semat, lihat di sebelahnya itu biar lurus itu dulu ya, baru kita pasang sematnya. Kita perhatikan di sebelahnya biar rapi. Jangan sampai mengulang karena nanti ada lubang di sana, nanti ronnya tidak bagus ya. Pelan-pelan saja kita ukur dulu ya, lurus. Kalau sudah terlihat lurus, kita lanjutkan untuk selanjutnya, di bawahnya lagi 2. Nah, ini sudah di tengah-tengahnya seperti ini, agar rapi lagi, lebih rapi lagi, agar terlihat dia menempel sempurna ronnya ini. Silahkan nanti kita setelah melakukan itu, kita tambahkan semat di ujung-ujungnya, di ujung sisinya ini ya, masing-masing 1 ya, 1 di sebelah sini, 1 di sebelahnya lagi. Tetap dengan kita memasangkan semat itu dengan rapi, itu lurus ya, pelan-pelan saja. Ingat, perhatikan sematnya agar yang benar-benar bagus digunakan ya, pelan-pelan saja, karena ini memerlukan ketelatenan ya anak-anak, karena apalagi belum pernah membuat, pelan-pelan saja. Namun ini sifatnya adalah keterampilan, kalau anak-anak mau belajar dan sering melakukannya pasti bisa ya. Tambahkan lagi di ujung lagi 1. Ya di sini juga 2 ya, biar ronnya ini bisa menempel dengan bagus. 2 sematan, di sini juga 2 di bawahnya. Lanjut, kita setelah menempel ini di kedua sisinya masih terlihat ada ruang kosong ya di sini. Nah, ini semat lagi karena belum ini ya, belum diisi, belum menempel ya. Nah, di kedua sisinya ini terlihat masih ada ruang kosong, karena itu kita akan isi juga tulisannya di sini. Kita ambil sisa ron yang tadi kita potong itu, yang 3 tersebut, kita di sini tidak memakai penggaris dan lain-lain. Nah, kira-kira kita potong setengah jengkal tangan ya, kita potong ini, tapi kita menggunakan hanya sebelah sisi dari ron ini, jadi cuma setengah bagian dari ron ini tidak utuh ya, jadi lidinya tidak ikut ya. Nah, kita panjangnya sekitar setengah, kita potong. Setelah dipotong, kita ambil 2 saja. Di sana kita potong membentuk di salah satu sisinya segitiga ya, jadi dia akan berbentuk siku-siku potongan ininya, potongan ronnya ini, karena kita nanti menaruhnya di bawah cuma 3 ringkat. Nah, setelah itu kita ambil lagi satunya. Kalau yang ini lagi 1 baru dibuat membentuk segitiga, jadi dia runcing dia ya. Nah, setelah ini ditulis seperti ini, kita akan kembali memasangnya pada lamak yang kita buat. Cara masangnya seperti ini anak-anak. Kita ambil dulu ketiganya ya, kita ambil ketiganya. Direntangkan dulu yang 2 tadi itu, kemudian yang runcing itu kita taruh di tengah-tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Ya, seperti ini. Setelah seperti ini, kita ambil lamaknya yang tadi, kita letakkan ini di bagian bawah dari lamak ini, bagian bawah ditaruh, diposisikan dulu biar lurus, nanti persis di tengah-tengah kita taruh ya. Kita sematkan, kita gunakan semat, cukup 1 saja, tidak usah banyak. Ini sudah, walaupun 1 tapi ini kuat,
sematannya, karena kita menggunakan semat pasti kuat ini. Nah itu sekarang di sisi satunya atau yang bagian paling atas itu kan kosong juga, kita buatkan lagi ringgitan sederhana ya. Sederhana, kita ambil lagi round yang tadi tapi cukup kita gunakan juga satu sisinya, kita potong, masih kita bisa gunakan ya. Nah ambil cukup satu helai saja, kemudian kita lipat 3 kali, kita lipat 3 kali tuh, 2, 3 seperti itu cukup. Kalau sisa ini kita potong aja. Kalau itu sisa lagi dikit nggak masalah, kita potong aja. Kemudian setelah itu sebelum dipotong kita rapikan dulu sisi-sisinya ya, sisi kanan dan kiri kita rapikan dulu ya. Setelah dirapikan kita buat bentuk segitiga, potong satunya miring sehingga dia berbentuk segitiga runcing seperti ini, 3. Kemudian kita pasangkan di sana, letakkan di sana. Nah kita buat lagi, potong lagi, lipat 3 kali ya juga ini, 1, 2, 3. Nah masih sisa lagi dikit, kita potong. Kemudian rapikan dulu sisi-sisinya ini, baru kita potong sisi kanan sisi kiri biar menjadi bentukan segitiga, berbentuk seperti 3 seperti tadi. Kita akan mendapatkan 3 bentuk segitiga karena kita memerlukan 2, kita potong 1. Nah seperti ini kita sudah mendapat 2 dan 1. Nah sekarang kita pasang ya, mari kita pasang. Kita angkat dulu. Sepertinya ini dibalik lebih gampang ya, diputar ke sisi yang lain caranya ya. Ya seperti ini, kita memudahkan untuk memasang. Kita paskan dulu posisinya ya, itu dari semat yang kita pasang 2 itu kita taruh di tengah-tengah. Nah ini tujuannya kita membuat semat yang rapi itu, kita gampang memposisikan, menambahkan ringgitan selanjutnya. Ini setelah dipasangkan yang 3 bentuk segitiga ini, kita tambahkan yang segitiga yang jumlahnya 2 yang sudah kita buat tadi, kita tambahkan. Ya setelah kita tambahkan yang 2 ini, buat juga rapi ya sebutannya biar terlihat indah. Nah ini kita tambahkan yang 1. Nah sudah seperti ini adalah bagian atas, dan sekarang kita akan menempel busung ini, jaritan busung ini di round yang sudah kita rakit tadi. Nah untuk biar dia bisa melekat dengan bagus, kita tambahkan sepertinya nanti di sana akan kita memasang sibah, jadi kita taruh seperti tengah-tengah saja, cukup 1 ini bagian bawahnya karena nanti ada sibah di bagian bawah juga di samping 2. Sekarang untuk di atasnya agar rapi, kita tambahkan juga semat, namun sematnya kita tambahkan 2, kita luruskan saja pada semat yang ada di busung ya, pada semat yang ada di busung, jadi tidak berantakan nanti terlihat. 2 saja kita tambahkan ya, kanan dan kiri kita tambahkan. Nah di sana terlihat ada round yang masih kelihatan belum lurus dengan busuknya, kita potong, kita rapikan ya seperti ini. Kita rapikan satu persatu ya, hati-hati karena ini sudah jaritannya sudah mau jadi, ini kita merapikan pelan-pelan saja. Nah setelah seperti ini kita akan kembali memotong busung untuk ke sibah dari lamak ini.
kita potong busungnya seukuran dari lamak, sekitar 2,5 jengkal. 2,5 jengkal karena lamaknya ukurannya 2,5 jengkal. Nah, di sini setelah kita rapikan sini, kita potong ya, biar pastinya kita seperti itu. Biar tidak mengira-ngira lagi, kita potong. Nah, ini akan menjadi lapisan dalam dari sibah. Nah, ini kita ambil 2 buah ron lagi sebagai sibah sisi luar, sebagai sibah utamanya ya, kita potong. Tapi ini ukurannya kita potong boleh lebih ya, karena nanti harus ada sisa paling ujungnya untuk kita gunakan menggantungnya nanti. Setelah kita potong, kita akan memasangnya. Nah, ini namanya sibah sisi kanan dan kiri. Tapi sebelum itu ingat kita bersihkan dulu busung sibahnya ini juga ya, biar hijaunya tidak terlihat, biar juga terlihat bersih. Kita balik saja ya, seperti ini, dari sebelah sisi seperti ini. Ini belum masih lahir ya, ini masih kita pasangkan sibah. Nah, di sini kita tambahkan busung itu biar terlihat lebih cantik ya. Kalau pakai ron saja itu kadang sisi ronnya itu dia tidak lurus, tegak lurus. Jadi biar lebih rapi dia diam, kita isi busungnya. Langsung saja kita pasang, kemudian kita tutup dengan ron. Tapi ini busungnya terlihat sedikit ya, tidak dimasukkan keseluruhannya, tidak terlihat. Jadi kalau istilahnya kalau kita membuat gambar itu ada garis pinggir, dan di sini pun biar terlihat rapi ada. Nah, atau kalau mau lebih gini seperti lukisan itu ada bingkainya, seperti itu biar terlihat ya. Baik. Nah, untuk pemasangan sematnya ini kita mulai dari tengah-tengah ke tengah-tengah, turun ke atas, karena kalau kita ambil dari atas atau dari bawah bisa-bisa ada sisa nanti di bagian ronnya itu, bisa saja ada yang tidak rapi, jadi tidak cantik terlihat kalau seperti itu. Jadi kita mulai dari tengah-tengah, kita pasang semat beberapa ya, pelan-pelannya, karena di sini sudah semakin banyak bahan yang makin tebal ya, bahan yang kita harus semat ini, kita pelan-pelan saja. Kita gunakan 5 saja, yang bagian bawah tidak sampai paling ujung ya, karena di bawahnya itu masih ada sibah lagi di bawah. Nah, kita tambahkan lagi 1, 2, paling ujung lagi 1 ya, seperti ini. Nanti di sebelahnya juga kita buat seperti itu, sibahnya dengan posisi semat yang lurus agar nanti rapi dan cantik terlihat. Betul, busungnya kita tambahkan di sini. Tutup. Ingat busungnya harus terlihat sedikit ya, jadi biar manis. Rapikan, kita mulai dari tengah-tengah untuk memasang sematnya. Kita mulai dari tengah-tengah, kita pasang semat. Sekarang kita pasangkan sibah di bawahnya, kita pasang semat 4 sematan saja, sisinya 2, nanti itu yang di tengah-tengah kita mengikuti semat yang datangnya dari atau lurusan dari busung, sematan busung tadi. Pelan-pelan karena di sini sedikit tebal ya. Baik, setelah kita pasang ke-4 sematnya ini, nah ini kan masih sisa sibahnya ini panjang, kita potong untuk merapikannya di sini ya.
pelan-pelan. Nanti kita potong seperti ini hasilnya ya. Nah ujungnya ini kita rapikan lagi ya, kita potong sedikit. Perhatikan, kita luruskan antara kanan yang kiri, kita potong. Wah ya, seperti itu. Nah ini hasilnya. Nah diperhatikan, ketika semuanya sudah lurus akan terlihat lebih rapi. Ini hasilnya. Ini perhatikan, semat-sematnya itu kita buat rapi, akan terlihat menjadi juga seperti hiasan misalnya. Semat-semat yang rapi ini seperti hiasan. Nah, ini di belakangnya juga rapi. Tidak hanya bagian depan, tapi di belakangnya juga rapi. Ini hasilnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Om Santi 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 Om.